Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Keris Nogososro dan Sapu Inten karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode Bugel Kaliki Tak Sabar Menanti. Selamat menikmati, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Mas Karebet atau Joko Tingkir atau juga Putut Karangtunggal menyaksikan pertarungan antara hidup dan mati Aryo Saloka dengan Sawung Sariti, di mana mereka menggunakan pedang untuk bertarung. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Demikianlah maka ketika darahnya telah bergelora membakar kepalanya, terdengar ia berteriak, "Kakang Aryo Saloka, melawan atau tidak melawan? Aku akan menyerangmu dan berusaha membunuhmu. Itu adalah ketetapan hatiku, dan aku telah menantimu di sini." Aryo tidak sempat menjawab ketika ia melihat Sawung Sariti melompat maju ke hadapannya. Beberapa langkah saja, di mukanya dengan pedang yang terjulur lurus ke depan. Dengan gerak naluriah, Aryo mundur selangkah. Tangannya sudah siap mencabut pusaka Kiai Sulu. Namun sebelum itu dilakukan, terdengarlah Karangtunggal berkata, "Biarlah perkelahian ini menjadi adil. Kalian berdua tidak bersenjata, atau kalian berdua memegang pedang." Sawung Sariti dan Aryo Saloka tidak segera menjawab. Mereka masih berdiri di atas kaki masing-masing yang renggang. Namun sepintas lalu berkisarlah di otak Karangtunggal. Ia telah mendengar ilmu Sosro Birowo yang dimiliki oleh Aryo Saloka dan ilmu lebur seketi di dalam diri Sawung Sariti. Agaknya kedua ilmu itu lebih berbahaya daripada pedang. Dengan demikian mereka tidak akan mempergunakan ilmu-ilmu yang dahsyat itu. Apabila mereka akan mempergunakan, mereka harus melepaskan senjatanya. Sehingga dengan demikian ada kesempatan dirinya untuk mencegah terbenturnya kedua ilmu itu. Sedang pertempuran dengan pedang antara dua orang yang selincah Sawung Sariti dan Aryo Saloka biasanya tidak akan sampai pada bahaya yang sebenarnya terhadap jiwa mereka. Ia akan dapat mencegahnya apabila perlu, juga apabila salah seorang darinya telah terluka dan meneteskan darah. Karena itu segera ia berkata, "Adi Aryo, pakailah pedang ini." Karangtunggal tidak menunggu jawaban, segera ia meloncat dan menyerahkan pedang Galunggung kepada Aryo Saloka. Seperti orang yang terbius oleh keadaan yang dihadapinya, Aryo menerima pedang itu dengan hati yang kosong. "Nah, di tangan kalian telah tergenggam pedang," kata Karangtunggal. "Terserah kapan kalian akan mulai, tetapi setetes darah yang mengalir dari tubuh kalian akan merupakan keputusan jantan, dan kalian harus menerima keputusan itu tanpa syarat." Aryo Saloka dapat mengerti arti kata-kata Karangtunggal, namun Sawung Sariti sudah tidak mau mendengarnya. Ketika di tangan Aryo telah tergenggam pedang, maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan kecepatan kilat ia meloncat dan menusuk dada kakak sepupunya. Namun Aryo Saloka telah membayangkan bahwa hal yang demikian itu akan terjadi. Karena itu segera ia menghindar. Pedang Galunggung di tangannya itu pun segera bergerak menyambar seperti elang di udara. Sawung Sariti segera melompat ke samping. Matanya telah menjadi merah oleh api kemarahan dan nafsu. Karena itu kemudian kembali ia melontarkan dirinya menyerang Aryo Saloka seperti datangnya angin ribut.
Demikianlah maka keduanya tenggelam dalam perkelahian yang dahsyat. Arya Saloka dan Sawung Sariti adalah anak-anak muda yang sedang tumbuh. Tenaga jasmaniah mereka sedang berkembang dengan suburnya. Perkembangan tubuh yang selalu dipupuk dan dipelihara dalam cara masing-masing. Arya Saloka telah berkembang dalam lingkaran ilmu keturunan Pengging, sedang Sawung Sariti menjadi perkasa karena ilmu keturunan Pangrantunan. Dua ilmu yang dahsyat yang pada masa-masa lampau menjadi pasangan yang mengerikan untuk menghadapi kekuatan golongan hitam. Karangtunggal menyaksikan pertempuran itu dengan seksama. Ia melihat betapa keduanya sambar menyambar dengan tangkasnya seperti sepasang burung Raja Wali yang bertempur di udara. Namun saat kemudian keduanya telah berubah menjadi seekor harimau yang garang dengan kuku-kukunya yang tajam melawan seekor banteng yang kokoh kuat dengan tanduk-tanduknya yang runcing, mengerikan. Tetapi Karangtunggal sama sekali tidak mencemaskan mereka. Ia melihat kekuatan dan ketangkasan pada kedua belah pihak. Karena itu ia bersyukur bahwa keduanya telah bertempur dengan senjata. Kalau saja mereka bertempur dengan tangan mereka, maka ia pasti akan melihat bahwa tiba-tiba saja akan berbenturanlah ilmu Sosrobirowo dan Lebur Sekti. Kalau ilmu itu tidak seimbang, maka salah seorang di antaranya pasti akan hancur lumat bagian dalam tubuhnya. Pedang di tangan Sawung Sariti berputar dengan cepatnya, semakin lama menjadi semakin cepat dan membingungkan. Bahkan kemudian seakan-akan berubah menjadi ribuan mata pedang yang menusuk dari ribuan arah. Namun Arya Saloka adalah murid dari perguruan Pengging lewat seorang yang bernama Maesa Jenar. Karena itu pedangnya pun mampu membentengi dirinya seperti sebuah bola baja yang melingkari tubuhnya. Tak seujung jarum pun dapat ditembus oleh tajamnya pedang lawannya. Bahkan Arya Saloka tidak saja mampu mengurung dirinya dengan bola baja yang kokoh dan kuat, namun sekali-kali serangannya pun menyambar dengan dahsyatnya. Tidak terlalu sering, namun setiap sambaran pedangnya cukup mendebarkan hati lawannya. Demikianlah mereka tenggelam semakin dalam pertempuran yang menyeramkan itu. Masing-masing telah mengerahkan segala tenaga dan kemampuannya. Mereka melingkar-lingkar dan berputar-putar dalam satu daerah yang dilindungi oleh rimbunnya pohon nyamplung. Sekali-kali mereka berloncatan sambar menyambar, mengelilingi pokok pohon nyamplung yang besar itu. Pedang mereka berkilat-kilat seperti tatit yang berterbangan di langit. Benturan-benturan kedua senjata itu sedemikian dahsyatnya sehingga bunga api memercik di udara. Karangtunggal akhirnya mengagumi juga ketangkasan mereka. Kelincahan dan keprigelan Sawung Sariti dan ketangguhan serta ketangkasan Arya Saloka merupakan tanding yang dapat menghentikan denyut jantung. Namun kekuatan jasmaniah Arya Saloka ternyata melampaui kemampuan Sawung Sariti. Tempaan yang bertahun-tahun di sepanjang perantauan, menuruni lembah dan tebing-tebing, perburuan di hutan-hutan dan pergulatan melawan ombak lautan telah menjadikan tubuh Arya Saloka sekokoh belit karang. Otot-ototnya seakan-akan telah mengeras sekeras besi. Kulitnya yang merah kehitaman terbakar matahari setiap hari itu seolah-olah menjadi lapisan tembaga yang melindungi tubuhnya dari setiap bahaya yang menyentuhnya. Karena itulah maka akhirnya kesegaran tubuh Arya Saloka telah ikut serta menentukan pertempuran itu. Benturan-benturan yang terjadi di antara kedua pedang itu nampak bahwa keadaan Arya Saloka masih lebih baik daripada Sawung Sariti. Demikianlah pada suatu ketika Sawung Sariti kehilangan keseimbangan saat setelah pedangnya beradu dengan pedang Arya Saloka. Karena dorongan yang keras, Sawung Sariti terdesak selangkah surut, serta tubuhnya berputar setengah lingkaran. Pada saat yang demikian, dengan kecepatan yang luar biasa, pedang
Arya Saloka terjulur ke dadanya. Sawung Sariti cepat berusaha menghindarkan diri. Ia mutar tubuhnya setengah lingkaran pula dalam arah yang sama. Sedang ia mengangkat pedangnya berusaha untuk menangkis serangan lawannya. Bagian Sawung Sariti berhasil. Pedangnya memukul pedang Arya Saloka ke samping. Namun kekuatan Sawung Sariti pada saat ia melingkar tidaklah sepenuh kekuatan Arya Saloka. Sehingga dengan demikian pedang Arya masih menyentuh pundak kanannya. Sebuah goresan telah menyobek kulit Sawung Sariti dan dari luka itu melelehlah cairan yang berwarna merah segar, darah. Sawung Sariti terkejut ketika terasa sebuah goresan menyengat pundaknya. Ia segera melompat mundur, tanpa disengaja tangan kirinya meraba pundaknya. Dan cairan yang hangat terasa di telapak tangannya. Terdengarlah ia menggeram dan giginya gemeretak. Pada saat itu Karang Tunggal melompat ke depan dan berdiri di antara mereka. Dengan lantang ia berkata, "Keputusan telah jatuh, darah telah menetes dari luka." Sawung Sariti memandang Karang Tunggal dengan mata yang berapi-api. Darahnya serasa mendidih di dalam dadanya. Katanya tidak kalah lantangnya, "Apa maksudmu? Perjanjian kita mengatakan keputusan diambil secara jantan. Kalau darah telah menetes, pertempuran berakhir dan selesailah persoalan kalian," sahut Karang Tunggal. "Apa keputusan itu?" tanya Sawung Sariti. "Seperti yang kita janjikan. Bukankah kalian sedang bertaruh di atas tanah Pamingit dan Banyu Biru?" jawab Karang Tunggal. Mata Sawung Sariti menjadi semakin menyala. Kemarahannya kini telah benar-benar muncak. Tidak ada pertaruhan apa-apa. Tiba-tiba terdengar suara Arya Saloka yang sudah berhasil menenangkan diri. "Marilah kita lupakan persoalan kita." Karang Tunggal mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum. Betapa besar jiwa sahabatnya itu. "Bagus," katanya. "Kalian tetap pada kedudukan kalian masing-masing sebagai putra kepala daerah perdikan yang terpisah." Bagi Sawung Sariti semuanya itu seakan-akan merupakan ejekan atas kekalahannya. Didorong oleh harga diri dan dilambari oleh nafsu yang melonjak-lonjak, maka Sawung Sariti telah lupa pada segalanya. Lupa pada keadaannya, lupa pada darahnya yang bersumber dari saluran yang sama dengan Arya Saloka. Lupa akan sifat kepribadian yang sejak lama mencekam tata kehidupan daerah ini. Ia sudah tidak mempedulikan lagi segala-galanya. Dengan suara nyaring ia berkata, "Laki-laki tidak mengenal darah yang menetes dari luka. Ayo Kakang Arya Saloka, bersiaplah. Kita bertempur antara hidup dan mati." Dada Arya bergetar mendengar pertantangan itu. Ia tidak mengendaki hal demikian terjadi. Namun terasa pula bahwa dendam yang membara di dada adiknya itu tak akan padam. Karena itu ia menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Ia menyesal mengapa tidak mengajak gurunya atau ayahnya menjemput ibunya. Kalau demikian keadaannya mungkin berbeda. Tapi dalam hatinya melontarlah kata-kata, kalau Sawung Sariti tidak melakukannya sekarang, maka akan datanglah saatnya pertentangan yang memuncak. Bara api yang tersimpan di dalam dada anak itu bagai bara api yang tersembunyi di dalam sekam. Setiap saat akan berkobar membakar dirinya. Dalam pada itu Karang Tunggal pun menjadi kecewa. Sawung Sariti ternyata tidak berjiwa besar, karena itu akhirnya berkata, "Mengapa engkau mengingkari janji? Aku tidak pernah berjanji, dan aku sudah berkata, melawan atau tidak aku akan bunuh Kakang Arya Saloka," jawab anak muda yang mata gelap itu. Suasana di bawah pohon nyamplung kini benar-benar dicekam oleh ketegangan yang memuncak. Gemerisik daun-daun yang rimbun terdengar seperti lagu maut yang membelai hati ketika anak-anak muda yang sedang berdiri mematung di bawahnya. Arya Saloka masih berdiri dalam kebimbangan hati. Apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba terdengar Sawung Sariti berkata seperti guru. Dimulai hujan. "Jangan tegak seperti patung. Aku ulangi, melawan atau tidak, aku akan membunuhmu. Bersiaplah,
Aku akan mulai. Tunggu dulu, sahut Aryo Saloko. Tapi Sawung Sariti sudah tidak mau mendengarkan lagi. Ia telah melompat seperti seekor serigala lapar menerkam mangsanya. Demikian cepat dan tiba-tiba sehingga Aryo dan Karangtunggal menjadi terkejut karenanya. Aryo sama sekali tidak menduga Sawung benar-benar akan mengancam jiwanya pada saat ia sedang mencoba mencegah perkalian. Karena itu ia agak gugup. Ia melihat pedang adik sepupunya yang besar dan panjang tiba-tiba saja terjulur ke dadanya. Dengan segala kemampuan yang ada padanya, ia mencoba memukul pedang tersebut. Namun terlambat, pedang Sawung berhasil mematuk dadanya. Kemudian sebuah goresan yang panjang membekas menyilang. Perasaan pedih menjalar menyusur segenap sarafnya. Aryo berdesis perlahan. Untunglah ia tangkas sehingga goresannya tidak dalam. Namun demikian darah yang mengalir dari luka itu seakan-akan minyak yang akan menyiram api kemarahan anak muda dari Banyu Biru. Aryo Saloko bukan anak dewa ataupun malaikat dari langit. Karena itu maka ia pun memiliki sifat-sifat anak muda pada umumnya. Darahnya yang panas serta jiwanya yang meledak-ledak. Selagi Aryo Saloko masih memiliki sifat-sifat manusia pada umumnya, marah, dendam, dan nafsu mempertahankan diri. Demikian akhirnya Aryo telah kehilangan semua kesabaran serta kelunaan hati. Yang di dalam dadanya kini adalah kemarahan yang menyala-nyala seperti api membakar hutan kering di lereng bukit dalam arus angin yang kencang. Hilanglah kini pengamatannya atas adik sepupunya yang ada di hadapannya. Ini adalah lawan yang sedang mempertaruhkan hidup atau mati. Karena itulah maka sambil menggeram keras Aryo melompat dengan tangkasnya. Kemudian seperti badai ia menyerang Sawung Sariti. Namun Sawung Sariti telah bertekad bulat untuk bertempur mati-matian. Ia telah memutuskan untuk bertempur mati-matian. Ia tidak akan mau hidup bersama-sama dengan kakak sepupunya dalam lingkungan langit yang sama. Kakak sepupunya atau ia yang harus mati. Maka terulang kembali pertempuran sengit di bawah pohon nyamplung. Pertempuran antara dua anak muda yang darahnya sedang mendidih sampai ke kepala. Karangtunggal kini berdiri seperti tonggak. Ia benar-benar menjadi kecewa. Ia kini tidak bisa berharap bahwa dendam di antara keduanya akan terhapus karena ucapan jantan. Karena itulah ia melangkah perlahan-lahan menepi dan duduk di tepi jalan bersandar pokok pohon nyamplung. Untuk menghilangkan kejengkelan hatinya, tiba-tiba Karangtunggal berteriak keras-keras, "Aku tidak peduli lagi dengan kalian. Apa yang terjadi kemudian, aku tidak turut campur. Juga seandainya kalian mati bersama-sama, aku akan berdendang lagu Kinantri. Sama sekali bukan megatruh." Meskipun kata-kata Karangtunggal itu bergetar memenuhi udara, namun Sawung Sariti dan Aryo Saloko tak mendengarnya. Perhatian mereka sepenuhnya telah tertumpah pada perjuangan mereka untuk mempertahankan hidup masing-masing. Pertempuran kali ini pun semakin lama menjadi semakin memuncak. Masing-masing telah melepaskan segenap ilmu pedang mereka. Ilmu pedang dari perguruan Pengging melawan ilmu pedang dari perguruan Pangrantunan. Dua ilmu yang seimbang dan dimiliki oleh dua orang anak muda dalam tataran yang seimbang pula. Namun sekali lagi nampak betapa kekuatan jasmaniah Aryo Saloko berada di lapis lebih dari Sawung Sariti. Itulah sebabnya maka Sawung Sariti berusaha mempergunakan kelincahannya untuk memukul lawannya. Namun agaknya Sawung Sariti tidak akan berhasil, sebab Aryo Saloko pun mampu bertempur dalam kelincahan yang mengagumkan. Bahkan kemudian keduanya seakan-akan berubah menjadi bayangan yang melayang-layang secepat sikatan menyambar belalang. Pedang Sawung Sariti bergetar dalam bidang-bidang yang mendatar, mematuk dan kemudian berputar seperti baling-baling. Sedangkan pedang Aryo Saloko mengambil garis-garis silang untuk mematahkan serangan Sawung Sariti dan kemudian bergerak melingkar dirinya. Untuk kemudian dengan dahsyatnya sedahsyat angin pusaran pedang itu melebat lawannya. Dalam benturan-benturan yang terjadi, semakin jelas betapa kekuatan tubuh Aryo
Saloko melampaui kekuatan lawannya. Maka ketika Arya Saloka tidak lagi dapat mengendalikan diri, pedangnya menyambar dengan cepat dan kerasnya ke arah leher lawannya. Namun kelincahan Sawung Sariti pun tidak kalah daripada lawannya. Cepat ia merendahkan diri dan pedangnya menyilang melindungi tubuhnya. Terjadilah suatu benturan yang dahsyat. Seperti bunga api menghambur di udara. Dalam benturan itu, Arya telah mengerahkan segenap kekuatannya, bahkan ia telah mempergunakan ayunan pedangnya serta berat badannya untuk memperkuat serangannya. Dengan demikian, kekuatan yang menghantam pedang Sawung Sariti jauh melampaui kekuatan Sawung Sariti. Dengan demikian, ia terlontar mundur, sedang pedangnya bergetar cepat. Terasa jari-jarinya menjadi panas dan nyeri. Cepat ia berusaha untuk memperbaiki keadaannya, namun cepat itu pula sekali lagi pedang Arya Saloka memukul pedang Sawung Sariti. Kali ini Sawung Sariti tak dapat lagi menyelamatkan pedangnya. Dengan kerasnya pedangnya terpukul jatuh di tanah. Sawung Sariti menggeram keras karena terkejut dan nyeri-nyeri di tangannya. Dengan cepatnya ia melontar mundur jauh-jauhnya, namun Arya pun mampu bergerak secepat itu. Sehingga ketika Sawung Sariti berjejak di atas tanah, ujung pedang Arya seakan-akan telah melekat di dadanya. Sekali lagi ia mencoba menjauhkan diri dari ujung pedang itu, namun Arya Saloka pun melontar maju dengan kecepatan yang sama. Akhirnya Sawung Sariti berhenti, tangannya bergetar, namun tak sesuatu dapat dilakukan. Sedang ujung pedang Arya masih saja menekan dadanya. Melihat keadaan kedua anak muda yang bertempur itu, Karang Tunggal menjadi tegang. Tanpa sadarnya ia melompat berdiri dengan wajah tegang menanti apa yang akan terjadi. Pada saat itu Arya benar-benar telah menguasai lawannya. Dengan satu gerakan yang sederhana, ujung pedangnya akan menembus dada adik sepupunya itu. Namun tiba-tiba tatit dari ujung langit memancar di udara. Seleret sinar jatuh di wajah adiknya yang tegang kaku. Bergetarlah dada anak muda dari banyu biru itu. Ia benar melihat wajah yang demikian itu di gedangan. Beberapa tahun lampau kalau ia mau, pada saat itu Sawung Sariti telah terbunuh dengan ujung tombak pusakanya. Tapi pada saat itu ia tidak dapat membunuhnya. Perasaannya dirisaukan oleh kenangan masa-masa silam, masa kanak-kanak dan masa-masa mereka bergaul sebagai saudara. Seperti juga pada saat yang serupa kini, tangan Arya Saloka yang memegang pedang itu bergetar. Bergetar karena getaran di dalam jiwanya, getaran perasaan seorang kakak. Betapapun kemarahan telah membakar dadanya, namun Arya masih sadar bahwa Sawung Sariti adalah adik sepupunya. Dalam kerisauan itu tiba-tiba terdengar suara Sawung Sariti lantang seperti apa yang dikatakan beberapa tahun yang lampau. "Kakang Arya Saloka, bunuhlah aku." Arya Saloka mandang wajah adiknya, tangannya masih bergetar. Namun mulutnya tiba-tiba seperti terkunci. Bahkan kemudian kembali terdengar Sawung Sariti berkata, "Kali ini bunuhlah aku, supaya aku tidak membunuhmu kelak." Napas Arya Saloka berjalan semakin cepat, bukan karena kelelahan, tapi karena perasaannya yang bergolak. Demikian dahsyatnya. Pergolakan perasaan yang telah mengguncangkan nalarnya. Dengan mata yang suram ia mengamat-amati wajah adiknya dengan seksama. Wajah yang masih memancarkan perasaan dendam dan benci. Namun karena itulah maka Arya Saloka menjadi kasihan melihatnya. Ia menangkap getaran perasaan adiknya, betapa ia tidak rela menerima keadaan itu. Karena itu tiba-tiba terdengarlah suara gemetar. "Adi Sawung Sariti, berjanjilah demi Tuhan yang Maha Tahu bahwa kau akan melupakan kegayuan yang sesat itu. Kemudian biarlah kita menikmati hidup tenang, lepas dari rasa dendam dan prasangka." "Kakang," jawab Sawung Sariti, "aku sudah berkata, kau atau aku yang harus lenyap. Kita tak akan dapat hidup bersama di bawah cahaya matahari yang sama." Arya Saloka mengangkat alisnya, dadanya berdentang keras mendengar jawaban Sawung Sariti.
Dalam pada itu Karebet pun menjadi heran melihat peristiwa itu. Alangkah bersih jiwa Aryo Saloka, sebaliknya betapa keras kepala adik sepupunya itu. Dengan demikian Karangtunggal pun terpaksa menahan napasnya menanti apa yang kira-kira akan terjadi. Di dalam lumpur yang becek, Galunggung masih duduk dengan mulut ternganga. Pertempuran yang terjadi benar-benar telah merampas segenap kesadarannya, dan kini ia melihat Sawung Sariti dalam bahaya. Aryo Saloka masih tegak di tempatnya, pedangnya masih melekat di dada adiknya dengan gemetar. Secepat getaran di dadanya sendiri, bahkan tiba-tiba tangannya menjadi lemas. Dan karena itu pedangnya pun semakin tunduk ke tanah. Sawung Sariti melihat keadaan kakaknya, ia melihat pedang itu semakin renggang dan tunduk. Mula-mula ia merasa aneh, mengapa kakaknya itu tidak membunuhnya seperti beberapa tahun yang lalu, meskipun ia telah mengancamnya. Kemudian ia merasakan sesuatu yang tak dapat dimengerti sendiri menjalar di hatinya. Perasaan segan dan lebih dari itu. Meskipun demikian, Sawung Sariti tidak mau mempengaruhi oleh perasaannya. Ia tidak mau disebut sebagai seorang pengecut yang takut menentang maut. Karena itu ia masih mencoba berkata, "Jangan menjadi laki-laki cengeng. Aku telah mengangkat dadaku, bunuhlah aku." Namun suara Sawung Sariti sudah tidak selantang tadi, bahkan suara itu terasa bergetar dan ragu. Aryo Saloka menggeram. Kini pedangnya sudah benar-benar terkulai. Dengan mata yang sayu ia berkata, "Adi Sawung Sariti, masihkah hatimu segelap itu?" Kembali terasa sesuatu berdesir di dada Sawung Sariti. Kakaknya itu benar-benar tak mau membunuhnya. Tetapi ia berkata tidak seperti getaran-getaran di hatinya. "Apa pedulimu tentang hatiku? Kalau kau sobek dadaku, akan kau lihat warna hati itu." Aryo menjadi kecewa. Seperti Karangtunggal juga menjadi sangat kecewa. Karena itu Aryo berkata putus asa, "Baiklah Adi, ambillah pedangmu. Kita tentukan sekali lagi siapakah yang akan mati di antara kita." Sekali lagi dada Sawung Sariti berguncang. Kesempatan itu masih dapatnya. Aneh, apakah Aryo Saloka tidak melihat kemungkinan dadanya sendiri akan tertembus oleh pedangnya? Atau barangkali kakaknya itu yakin bahwa ia tak akan dapat mengalahkannya. Namun bagaimanapun juga kesempatan itu benar-benar mengacaukan perasaannya. Dan karena itulah ia tidak segera bergerak memungut pedangnya, malahan matanya dengan penuh pertanyaan memandang Aryo dan Karebet berganti-ganti. Getaran di dalam dadanya semakin lama menjadi semakin keras. Akhirnya terdengar suara lamat-lamat jauh dari dalam relung hatinya berbisik, "Sawung Sariti, alangkah luasnya hati Aryo Saloka, seluas lautan yang sanggup menampung air dari manapun datangnya." Dan karena itulah maka ia masih berdiri mematung. Dalam kesepian yang mencekam itu tiba-tiba terdengarlah dari balik gerumbul-gerumbul di tepi parit seorang berkata, "Persetan kalian perempuan-perempuan cengeng." Semua yang mendengar suara itu terkejut. Serentak mereka menoleh ke arahnya dan tampaklah sebuah bayangan yang bergerak-gerak di balik gerumbul-gerumbul di tepi parit. Dan suara itu berkata lagi, "Aku telah mencoba menyabarkan diri menunggu kalian saling membunuh, tapi aku tidak telaten kalian berperasaan seperti perempuan cengeng. Mengapa kalian tidak bertempur dan membunuh secara jantan?" Dada ketiga anak muda yang berdiri di bawah pohon nyamplung itu menjadi semakin berdebar-debar. Dan bayangan itu masih saja berada di sana sambil meneruskan kata-katanya, "Aku telah menunggu untuk mengurangi darah yang melumuri tanganku. Tidak-tidaknya aku hanya tinggal membunuh 2 di antara kalian, bertiga atau 1. Apabila kalian laki-laki dan bertempur seperti laki-laki. Tetapi tidaklah demikian, karena itu maka kalian telah memberatkan pekerjaanku, membunuh kalian bertiga dengan tanganku." Tidak seorang pun dari ketiga orang di bawah pohon nyamplung itu yang bergerak. Semua berdiri matung dengan hati yang tegang. Mereka menunggu untuk mengetahui siapakah yang berbicara itu.
Berdesirlah dada mereka dan darah mereka seakan-akan membeku ketika mereka melihat bayangan itu di belakang gerumbul meloncat dengan tangkasnya, melangkahi pohon-pohon perdu seperti seekor burung gagak yang berwarna hitam kelam di malam yang gelap. Mereka menjadi semakin terkejut lagi ketika bayangan itu telah berdiri di antara mereka di bawah pohon nyamplung itu. Ternyata bayangan itu adalah seorang yang bertubuh bongkok dan berwajah mengerikan, seperti wajah hantu Bugel Kaliki, desis Sawung Sariti. Orang bongkok dari lembah Gunung Cerme itu tertawa berderek, katanya, "Kau pasti mengenal aku dengan baik." Dada Aryo Saloka berdesir mendengar kata-kata itu. Kemudian hantu bongkok itu berkata pula, "Nah, aku juga ingin melihat bahwa kau dan anak murid Maiso Jenar ini laki-laki. Tapi aku kecewa. Karena itu biarlah aku yang membunuhmu. Dan yang seorang ini aku tidak tahu apakah hubunganmu dengan kedua anak ini. Namun, karena kau hadir juga di sini, maka kau pun akan aku binasakan." Karang Tunggal pun pernah mendengar tentang Bugel Kaliki. Ia tahu benar bahwa Bugel Kaliki adalah tokoh sakti dari golongan hitam seperti Pasingsingan, Simorudro Tua, Suro Sarunggi, dan sebagainya. Namun terdorong oleh jiwa kejantanannya yang meluap-luap dalam dadanya, seperti sifat-sifatnya yang melonjak-lonjak dipenuhi oleh daya hidupnya, maka ia pun marah bukan buatan. Dengan berdiri tegak dan bertolak pinggang, ia berkata lantang, "Hei Bugel Kaliki, kalau kau belum mengenal aku, akulah yang bernama Karang Tunggal, yang disebut juga Mas Karebet dalam panggilan Joko Tingkir." Bugel Kaliki mengerutkan keningnya. Ia menjadi heran melihat sikap anak muda yang seakan-akan tak mengenal takut kepadanya itu. Maka katanya, "Sudahkah kau kenal nama Bugel Kaliki dengan baik?" "Aku sudah cukup mengenal," jawab Karebet. "Bugel Kaliki adalah tokoh sakti dari lembah Gunung Cerme." Bugel Kaliki tertawa, katanya di antara derai tawannya, "Bagus, kau telah mengenal namaku, tetapi kenapa kau berani bertolak pinggang di hadapanku?" Kemarahan Karebet menjadi semakin memuncak. Jawabnya, "Aku tidak mau kau hinakan dengan kata-katamu. Apakah kau kira membunuh kami bertiga ini semudah membunuh cacing?" Sekali lagi Bugel Kaliki tertawa lebih keras dari semula, sehingga tubuhnya berguncang-guncang. "Diam!" bentak Karebet. "Aku muak melihat tampangmu, apalagi kalau kau sedang tertawa." Bugel Kaliki terkejut sehingga tertawanya berhenti. Bukan main anak itu berani membentak-bentaknya. Karena itu matanya menjadi buram dan redup. Dipandangnya Karang Tunggal dengan seksama. Perlahan dia berjalan ke arah anak muda itu. Aryo Saloka dan Sawung Sariti tiba-tiba menjadi tegang. Apakah ia harus berdiri membiarkan Karang Tunggal mengalami bencana? Tiba-tiba terasa pula perasaan dendam di antara mereka. Mereka merasa bahwa kini nasib mereka serupa. Mereka bersama-sama akan mengalami bencana apabila Bugel Kaliki benar-benar bertindak atas mereka. Apalagi di dalam relung hati Sawung Sariti telah memancar seperti api yang menerangi kegelapan hatinya itu. Maka ketika mereka melihat Bugel Kaliki melangkah perlahan-lahan mendekati Karang Tunggal, tanpa mereka sengaja, Aryo dan Sawung Sariti pun melangkah maju. Melihat kedua anak muda yang lain bergerak, Bugel Kaliki berhenti. Pandangan matanya yang buas berganti-ganti hingga di wajah Aryo dan Sawung Sariti. Kedua anak muda ini pun ternyata tidak gentar menghadapinya. Sehingga dengan demikian Bugel Kaliki menjadi semakin marah dan terdengarlah ia berteriak, "Apakah kalian bertiga tidak takut menghadapi aku, Bugel Kaliki dari Gunung Cerme? Selama kami berpijak pada kebenaran, tak ada yang kami takuti," jawab Aryo Saloka. "Gila," geram Bugel Kaliki. "Kau berdua telah terluka, membunuh kalian akan sama mudahnya dengan membunuh semut." "Aku sudah siap untuk mati sejak tadi," Sawung Sariti. "Namun jangan mimpi, kami akan menyerahkan leher kami tanpa perlawanan. Dan kalau aku mati karena tanganmu, maka aku akan mendapat penghormatan sebagai seorang laki-laki dari Pamingit, bukan karena pertentangan antara keluarga sendiri."
Aku sekarang menyesal bahwa aku telah melawan Kakang Aryo Saloka. Aryo Saloka dan Karang Tunggal bergetar hatinya mendengar pengakuan yang tiba-tiba itu. Ketika mereka memandangi wajah Sawung Sariti, nampaklah betapa ia berkata dari dasar hatinya. Karena itu di dalam dada Aryo Saloka terdengar suara berbisik, "Terima kasih adikku, mudah-mudahan kau mendapat sinar terang dari Tuhan yang Maha Pengasih."